Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Dalam keadaan sehat walafiat bukan? Kalian tentunya sangat senang karena sekarang sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Tegalrejo. Sekolah yang cukup terkenal di kecamatan kita ini, bahkan di Kabupaten Magelang. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi MPLS SMP Negeri 1 Tegalrejo tahun 2020-2021 dengan materi pembelajaran daring. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Wiwin Subiarti sebagai pewawancara dan di sebelah saya ini Ibu Erna Dwi Astuti sebagai narasumber. Ya, kalian sudah siap? Anak-anak yang Ibu cintai, kalian tentunya sudah sangat ingin pergi ke sekolah. Ibu yakin seperti itu. Tapi kita semuanya menyadari bahwa pada saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kalian harus bersabar agar kita bisa belajar tatap muka sebentar lagi. Ya, Ibu Erna akan menyampaikan anak-anak apa itu pembelajaran daring. Silakan Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Wiwin atas waktunya. Sebelumnya salam sehat buat anak-anakku semua yang ada di rumah. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengetahui lebih jauh apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring tentunya bagi kalian sudah tidak asing lagi karena selama pandemi kurang lebih sudah 3 bulan anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring, pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka. Namun di sini perlu kita luruskan kembali bahwa selama pandemi ini karena melihat fasilitas di masing-masing sekolah itu berbeda, maka pembelajaran daring ini mari kita fokuskan pada pembelajaran jarak jauh. Di mana pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan baik secara daring atau dalam jaringan dan juga bisa dilakukan secara luring di luar jaringan. Karena di dalam jaringan tentu kita akan membutuhkan perangkat-perangkat yang lain seperti harus ada jaringan internet, kemudian HP Android ataupun laptop. Ya, jadi pembelajarannya daring dan luring ya Bu Erna? Ya, jadi tidak seluruhnya daring, tidak seluruhnya atau kita tidak harus selalu daring, tapi bisa dilaksanakan secara luring. Ya. Pembelajaran daring maupun luring ini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya Bu Erna. Jelas ini ya. Bisa dijelaskan agar anak-anak kita lebih jelas lagi. Baik para siswa, sekalipun para siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, namun di sini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Sekalipun kita sudah menuju pada new normal, artinya new normal di sini, kalian harus tetap memperhatikan tatanan-tatanan ya sesuai dengan prosedur kesehatan. Jadi tetap anak-anak di dalam belajar jangan lupa untuk memakai masker, kemudian menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga suhu tubuh. Ini perlu diperhatikan juga Bu Wiwin yang saat ini mungkin dari para siswa hanya yang hafal itu memakai masker, kemudian cuci tangan berulang-ulang, namun kita juga harus menjaga jarak. Yang sering anak ketika dia sudah bertemu dengan teman-teman itu mereka kadang sudah lupa. Ini perlu kita ingatkan kembali. Kemudian suhu tubuh ini juga harus kita perhatikan. Demikian untuk protokol kesehatan. Ya. Ya, kalau tadi kita sudah bincang-bincang tentang pembelajaran daring ya Bu Erna. Ya. Sekarang untuk kurikulum Bu Erna. Di SMP 1 Tegalrejo ini kan menggunakan kurikulum 2013 ya Bu Erna ya. Nah, sedangkan di SD kemarin masih ada 2 macam kurikulum. Jadi Bu Erna bisa menjelaskan lebih detail begitu agar anak-anak kita paham apa itu kurikulum 2013 di SMP itu yang seperti apa. Terima kasih anak-anakku semua bahwa kurikulum 2013 sudah dilaksanakan oleh
semua sekolah, karena sudah seperti yang dicanangkan oleh pemerintah tahun 2019 itu kan sudah terakhir semua sekolah harus menerapkan kurikulum 2013. Di mana untuk kurikulum 2013 di sini kita juga harus tahu apa tujuan kurikulum 2013 itu. Kita ingat kembali bahwa tujuannya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian kita juga harus memahami bahwa di dalam kurikulum 2013 kita sebagai sumber belajar, bahwa selama anak-anak tidak belajar di sekolah, di rumah bersama orang tua juga bisa menjadi guru bagi putra-putri kita semua. Dan sumber belajar juga tidak terbatas pada bapak dan ibu guru di sekolah, kemudian buku-buku yang disediakan di perpustakaan, namun segala sumber apapun yang bisa menambah pengetahuan kita semua jadi sumber semua. Semua lembaga sekolah itu punya target ya Bu, ya, punya tujuan akhir kepada para lulusan atau output begitu ya, atau yang dinamakan visi ya Bu ya. Untuk sekolah kita ini visi sekolahnya apa Bu? Oke. Sebelumnya mungkin para siswa sudah ada yang tahu visi SMP Negeri 1 Tegalrejo. Mohon nanti diperhatikan bahwa nanti setelah berakhirnya ataupun dalam jadwal pembelajaran dari ini, nanti anak-anak juga harus mengetahui apa visi dari SMP Negeri 1 Tegalrejo. Jadi ini juga merupakan tugas bagi mereka. Jadi mohon untuk diperhatikan bahwa visi SMP Negeri 1 Tegalrejo terwujudnya sekolah unggul, religius, berprestasi, berwawasan iptek, dan peduli lingkungan. Demikian itu adalah visi SMP Negeri 1 Tegalrejo. Ya, nantinya anak-anak itu harus hafal gitu ya Bu ya, untuk visi sekolah gitu. Ya, namun tidak hanya cukup dihafalkan, agar anak-anak tahu sebetulnya itu inti atau maksud visi itu seperti apa. Yaitu yang nanti tertuang pada misi ya Bu. Ada banyak sekali yang bisa disampaikan, beberapa saja Bu untuk misi sekolah kita. Baik. Anak-anakku semua, bahwa visi itu merupakan tujuan cita-cita yang bisa dijadikan sebagai tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, untuk mencapai tujuan itu beberapa misi telah kami susun, kemudian nanti untuk mewujudkan dari visi yang sudah ada. Karena di sini juga banyak sekali, nanti saya mohon para siswa untuk bisa membaca melalui tayangan, bisa diamati. Di antaranya mewujudkan disiplin peserta didik dalam pengamalan agama agar menjadi peserta didik yang beriman, bertakwa, kemudian mewujudkan budaya 5S. Apa itu 5S? Nah, anak-anak juga mengingat kembali di mana dulu di SD juga sudah dilakukan. Kemudian mewujudkan kurikulum yang mendasari prestasi, dan masih banyak lagi. Untuk itu nanti saya minta para siswa untuk membaca, melanjutkan sendiri misi yang sudah dicantumkan. Terima kasih. Baiklah Bu Erna, untuk visi dan misi saya kira sudah jelas. Sekarang kembali ke kurikulum. Bagaimana struktur kurikulum SMP Negeri 1 Tegalrejo tahun 2020-2021 ini? Untuk struktur kurikulum, ya, kurikulum SMP Negeri 1 Tegalrejo, coba sambil dilihat di tayangan agar lebih jelas bahwa struktur kurikulum di sini untuk kelompok mata pelajaran kita bagi dua, ada kelompok mata pelajaran A dan kelompok mata pelajaran B. Kelompok mata pelajaran A yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, ini perlu dipahami bahwa untuk kelas 7, perhatikan saja dulu untuk yang kelas 7, untuk jumlah jam waktu dalam 1 minggu itu 3 jam.
Kemudian untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN itu sama 3 jam. Kemudian bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, kemudian IPA itu 5 jam, kemudian ada pelajaran IPS 4 jam. Ini bahasa Inggris 4 jam. Yang mungkin di SD ada yang sudah mengikuti dan ada yang juga belum. Nah, ini nanti di SMP bersama-sama kita pelajari kembali. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran B diantaranya ada seni budaya. Ya, seni budaya itu 3 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu juga 3 jam. Kemudian informatika 2 jam. Kemudian prakarya 2 jam. Namun prakarya ini untuk kelas 8 dan 9. Untuk kelas 7 informatika ini. Kemudian ada bahasa Jawa 2 jam itu sebagai muatan lokal. Kemudian untuk tambahan di struktur SMP kita itu pelajaran untuk memberikan layanan bimbingan konseling itu selama 1 jam. Kemudian karena di SMP kita ini sudah mencanangkan sebagai sekolah adiwiyata, maka untuk kegiatan adiwiyata ini juga 1 jam. Disediakan waktu 1 jam. Kemudian durasi waktu untuk setiap jamnya itu 40 menit. Jadi yang tertulis di dalam struktur kurikulum itu jumlah jamnya 42 jam. Namun di sini nanti untuk upacara dan kegiatan pembiasaan yang sudah kita lakukan itu diantaranya senam, ini belum kita cantumkan, namun itu nanti bisa ditambahkan. Jadi untuk 1 minggu di SMPK kita itu ada 44 jam pelajaran. Iya. Jadi kalau masuk nanti pukul 7, masuknya pukul 7, nanti akan berakhir pukul 14 kurang 15 menit. Begitu. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Harapan kita semua, para guru, para orang tua itu anak-anak memperoleh nilai yang maksimal gitu ya, ya. Nah, untuk di SMP ini nilai minimal yang harus dicapai siswa atau KKM ya, karena singkatannya nanti tolong dijelaskan KKM itu apa, lalu untuk tiap-tiap mapel itu harus berapa yang harus dicapai oleh siswa. Oke, terima kasih. Untuk KKM itu merupakan kriteria ketuntasan dalam belajar. Ya, minimal di dalam belajar bahwa saya harus minimal nilai yang dicapai dalam setiap KD itu berapa. Maksudnya demikian tuh Bibi? Iya, ya. Berbeda-beda ya karena tiap baik. Untuk tahun ini untuk KKM yang kita tentukan di kelas 7 menggunakan KKM tunggal. Artinya di sini kita kemarin menentukan di dalam awal tahun pelajaran itu bahwa KKM untuk kelas 7 itu 76 untuk semua mata pelajaran. Untuk semua mata pelajaran. Ya, berbeda dengan yang kelas berapa dan berbeda dengan kelas 8 dan 9 yang tahun-tahun sebelumnya telah menggunakan KKM multi itu berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Namun di sini untuk kelas 7 itu 76 semua. Jadi untuk KKM ini merupakan batas minimal yang diperoleh oleh siswa. Apabila nanti siswa tidak dapat mencapai dari KKM yang ditentukan, itu nanti siswa wajib mengikuti pembelajaran remedial atau remedial teaching di sini. Pembelajaran ulang, pembelajaran ulang hingga nanti mendapatkan nilai sama dengan KKM atau lebih, seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Untuk penilaian Bu Erna, pada kurikulum 2013 ini bukan hanya nilai ulangan saja ya Bu Erna tentunya. Mohon dijelaskan untuk penilaian itu aspeknya apa saja, kemudian dilaksanakan kapan saja. Monggo silakan. Baik. Untuk para siswa semua mohon diperhatikan bahwa baik pembelajaran ya dari
siswa. Jadi aspek-aspek penilaian yang ada di kurikulum 2013 seperti sikap, pengetahuan, keterampilan ini tetap harus kita laksanakan. Dimana untuk sikap, ya, sikap itu ada sikap sosial dan juga sikap spiritual. Kemudian untuk pengetahuan nanti berdasarkan setiap KD yang dipelajari. Kemudian keterampilan juga sama, ini berkaitan karena di dalam penilaian itu sesuai dengan masing-masing KI, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu merupakan satu kesatuan yang harus kita laksanakan. Itu mengenai penilaiannya. Kemudian untuk penilaian sikap ini bisa kita lakukan dengan cara observasi. Jadi observasi atau guru mengamati, ya, kita mengamati tentang sikap yang dilakukan oleh para siswa. Kemudian selain dari Bapak Ibu guru, nanti untuk sikap itu juga ada penilaian diri, penilaian antar teman, yang mana penilaian diri nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Kemudian penilaian antar teman, nanti teman-teman saling menilai. Jadi ada kontrol baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika kita menilai diri sendiri baik, nanti kan belum tentu itu mungkin kalau nanti dari dinilai oleh temannya. Kemudian untuk pengetahuan ini bisa dilakukan secara tulis, lisan, dan penugasan. Nah untuk pengetahuan ini nanti tesnya itu bisa berupa penilaian harian. Penilaian harian yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru setelah mempelajari suatu KD tertentu itu selesai, atau nanti sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru itu dalam penilaian harian. Kemudian nanti juga ada penilaian tengah semester, PTS, penilaian tengah semester. Nanti yang waktunya nanti sudah harus diperkirakan juga dengan para siswa bahwa penilaian tengah semester itu nanti kira-kira dilaksanakan pada awal September. Untuk yang semester 1. Untuk yang semester 1, ya, semester 1. Jadi selain nanti mengikuti penilaian harian sekalipun dilaksanakan secara daring, yang kami maksudkan itu tidak tatap muka, ya, itu nanti dengan Bapak Ibu masing-masing melalui diatur nanti. Kemudian untuk penilaian tengah semester tadi sudah, yang waktunya nanti diperkirakan pada awal September, biar para siswa nanti juga dari rumah sudah mempersiapkan, tidak menunggu selalu informasi dari Bapak Ibu guru kapan nanti tes tengah semester. Jadi para siswa juga harus mengingat-ingat. Kemudian setelah setengah semester dilanjutkan kegiatan pembelajaran biasa. Kemudian nanti ada tes penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester direncanakan itu pada bulan Desember. Awal Desember itu. Ya, awal Desember. Mungkin masih ada lagi yang mau cukup untuk penilaian, saya kira jelas. Ya, untuk penilaian sudah jelas ya Bu Erna. Kemarin ada yang menanyakan kalau yang hobi sepak bola, ada yang badminton dan sebagainya, itu apakah di sekolah kita ini juga mempunyai suatu program untuk kegiatan tersebut? Ini yang banyak dinanti-nantikan atau diharapkan oleh para siswa, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ekstrakurikuler itu ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ya. Nah, ekstrakurikuler wajib ini wajib diikuti ini Bu Iwin oleh semua siswa. Sedangkan ekstrakurikuler wajib di sini adalah pramuka. Ini wajib ya, wajib diikuti. Kelas 7 semuanya harus mengikuti. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler wajib ini memang diikuti oleh kelas 7, 8, 9. Ini memang wajib yang nanti pengaturan waktu nanti sudah diatur oleh kesiswaan, di mana kelas 9 nanti dengan menggunakan sistem blok nanti mungkin yang sudah diselesaikan di semester dasar di kelas 9. Namun kelas 7 dan 8 ini tetap mengikuti, dan untuk nilai
minimal untuk ekstrakurikuler wajib itu B. Harus B minimal. Ya, untuk penilaian ekstrakurikuler itu menggunakan penilaian kualitas. Ya, dengan menggunakan nilai A grup ya, A, B, C atau D. Namun di sini minimal harus B untuk yang pilihan wajib. Kemudian untuk ekstrakurikuler pilihan seperti tadi yang sudah Bu Mimin sampaikan, ada sepak bola, kemudian ada sepak takraw, ada tenis meja. Mungkin nanti para siswa bisa melihat kegiatan atau macam-macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Tegalrejo. Banyak sekali di mana para siswa ini nanti bisa mengikuti pertandingan maupun perlombaan antar sekolah, yang mana sudah banyak piala-piala yang disumbangkan ke sekolah oleh para siswa kita. Jadi para siswa yang hebat luar biasa di sini di SMP Tegalrejo ini betul-betul merupakan siswa yang pilihan. Jadi para siswa juga perlu bangga ya, yang sudah diterima di SMP 1 Tegalrejo ini. Jadi tidak hanya nilai rapat saja gitu ya Bu ya, tapi keterampilan, prestasi non akademik, prestasi non akademik di sini juga didukung oleh pihak sekolah, di mana mendatangkan pelatih dari luar pun kita juga bisa. Alhamdulillah. Jadi anak-anak jangan khawatir, yang punya hobi bermacam-macam nanti bisa tersalurkan di sekolah ini. Ya anak-anak, bersabar lagi. Masih ada satu lagi yang akan disampaikan oleh ibu kita ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu final kalian setelah belajar daring maupun luring selama 1 tahun. Tentunya semuanya ingin naik kelas. Benar bukan anak-anak? Ya, Bu Erna, untuk kriteria kenaikan kelas di sekolah kita itu apa saja nih yang harus diperhatikan oleh anak-anak agar mereka bisa mempersiapkan diri sedini mungkin? Baik, untuk kriteria kenaikan kelas ini para siswa juga harus memperhatikan bahwa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dari kelas 7 ke 8, 8 ke 9, ini perlu beberapa hal yang diperhatikan. Untuk yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Di sini artinya anak harus mengikuti pelajaran baik dari semester 1 maupun semester 2, itu harus lengkap. Kemudian untuk nilai sikap, ya, tadi sudah disampaikan bahwa sikap ini merupakan hal yang harus dinilai juga. Ini harus mendapatkan nilai sikap minimal baik. Jadi kalau siswa itu sikapnya itu mendapat nilai C, ini sudah rambu-rambu ini bahwa Meskipun nilainya bagus, tapi kalau sikapnya itu nilainya C, maka tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau kelas yang berikutnya. Kemudian ini kehadiran. Maka selama pembelajaran jarak jauh ini, meskipun anak belajar dari rumah, namun keaktifan atau absen ini bisa dipantau melalui tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru melalui WA grup kelas. Jadi para siswa ini juga harus hati-hati, sekalipun hanya di rumah namun absen, nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat dari keaktifan, mengikuti atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui WA grup tiap-tiap kelasnya. Kemudian untuk nilai ekstrakurikuler itu juga yang ekstrakurikuler wajib itu minimal harus mendapatkan nilai B juga. Untuk yang pilihan bisa dengan nilai C, itu sudah merupakan atau memenuhi syarat kenaikan kelas. Jadi hanya dibedakan saja, kalau yang wajib itu minimal B, kalau yang pilihan itu boleh C, ya boleh C, minimal C. Ya diharapkan bisa A, ya bisa A atau bisa B. Kemudian tadi berkaitan dengan KKM, ini siswa juga harus mengingat kalau ada nilai yang kurang dari KKM itu 2 mata pelajaran, nah ini sudah tidak bisa naik kelas selanjutnya. Jadi ini juga diusahakan betul-betul setiap siswa di dalam belajar yang harus bisa mencapai dari KKM yang telah ditentukan, seperti itu.
kita juga mengingatkan ya, pokoknya siswa itu harus betul-betul bersaing di dalam prestasi. Ya, anak-anak, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Erna tentang pembelajaran daring, tentang struktur kurikulum, ekskul dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ya anak-anak, ada tugas dari Ibu narasumber kita, ada tugas yang harus kalian laksanakan. Silakan Bu Erna untuk menyampaikan tugasnya. Oke. Anak-anak jangan pesan dengan tugas yang diberikan oleh sekolah, di mana setiap kegiatan yang telah kita ikuti untuk mengevaluasi apakah tadi yang disampaikan itu betul-betul kita itu paham atau tidak, maka hanya sedikit saja tugas dari saya, yaitu setelah mengikuti kegiatan ini anak-anak masih mengenakan seragam, kemudian dengan menggunakan identitas sebagai peserta MPLS. Tugas dari saya adalah untuk mengucapkan visi SMP Negeri 1 Tegalrejo, kemudian nanti meminta bantuan orang tua, bisa saudara, diambil video ya, rekaman untuk menyampaikan nama, kelas berapa, kemudian mengucapkan visi SMP Negeri 1 Tegalrejo. Kemudian setelah selesai, silakan untuk dikirim ke grup kelas masing-masing. Jadi sudah jelas Bu Win? Disebut saja tugasnya Bu Erna. Ya. Terima kasih Bu Erna telah panjang lebar menyampaikan penjelasan kepada anak-anak kita kelas 7 baru. Anak-anak, demikian pembelajaran dari pada pagi hari ini dalam rangka MPLS SMP 1 Tegalrejo tahun 2020-2021. Pesan kami dari Bapak Ibu guru semuanya, meskipun kalian di rumah tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjaga suhu tubuh serta kesehatan. Demikianlah acara pada siang hari ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum